sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang, apalagi kalau bukan Avatar The Way of Water. Masih berkisah tentang kehidupan Jack Sully setelah tergabung ke dalam bangsa Na'vi dan membina kehidupan baru bersama Neytiri. Berhubung film kali ini merupakan lanjutan dari film pertamanya, jadi Mimin sangat menyarankan agar teman-teman menonton film pertama. Kita ke alur ceritanya. Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Sudah lebih dari 10 dekade bangsa Na'vi berhasil mengusir manusia dari planet Pandora. Kini Jake dan Neytiri menikmati hidup mereka sebagai pemimpin klan Omaticaya. Mereka berdua dikaruniai 3 orang anak, yaitu Neteyam, Loak, dan Tuk. Lalu mereka juga mengadopsi anak mendiang Grace yang bernama Kiri. Di sana juga ada anak kandung Kolonel Miles yang bernama Spider. Pada masa itu Spider tidak bisa dibawa kembali ke bumi karena usianya yang masih terlalu dini. Alhasil ia pun terpaksa ditinggalkan di Pandora dan hidup bersama klan Omaticaya. Sayangnya kedamaian yang dirasakan oleh Jake dan Neytiri tidak berlangsung lama. Malam itu mereka kedatangan bangsa langit atau manusia kembali ke planet Pandora. Manusia kembali dan mendirikan markas operasi utama yang baru untuk merebut kembali Pandora karena bumi sudah sekarat. Tak disangka RDA atau Research Development Administration berhasil memindahkan DNA dan ingatan Kolonel Miles serta beberapa tentara lainnya ke dalam tubuh avatar yang telah mereka ciptakan. Mereka berencana akan memanfaatkan dendam Kolonel Miles untuk membunuh Jake yang sangat menentang keberadaan RDA di planet Pandora. Setelah mengetahui kedatangan bangsa langit, Jake dan bangsa Na'vi mulai melakukan penyerangan di jalur suplai senjata RDA. Semua senjata di sana kemudian diambil sebagai cadangan senjata mereka. Dalam operasi itu, Loak hanya diperintahkan untuk berjaga, namun ia malah membantah perintah sang ayah dan ikut turun tangan dalam penyerangan itu. Alhasil, Neteyam sebagai kakak akhirnya terkena imbas ledakan akibat perbuatan sang adik. Jake tentu saja marah dan kecewa pada tindakan Loak, jadi ia pun dihukum tidak boleh mengendarai ikran dalam beberapa waktu. Beberapa hari kemudian, Kolonel Miles dan pasukannya akhirnya tiba di markas besar RDA. Di sana, Kolonel Miles pun berkenalan dengan komandan RDA yang bernama Jenderal Ardmore. Jenderal Ardmore kemudian memerintahkan Miles dan pasukannya untuk pergi memeriksa markas lama RDA. Bersamaan dengan kedatangan pasukan Miles, di sana juga terlihat anak-anak Jake yang sedang bermain di lokasi tersebut. Sesampai di sana, Miles melihat tubuh manusianya yang sudah mati dan hanya tersisa tengkoraknya saja. Hal itu pun akhirnya membangkitkan dendam lama Miles yang sangat ingin membunuh Jake serta Neytiri. Saat melihat Kolonel Miles dan pasukannya, Loak langsung melaporkan hal itu pada sang ayah. Jake yang mendengarnya tentu saja panik dan menyuruh mereka semua untuk tetap bersembunyi. Di saat itulah mereka semua malah ketahuan dan langsung ditangkap oleh Miles dan pasukannya. Beruntung Jake dan Neytiri tiba di saat yang tepat sehingga mereka pun berhasil menyelamatkan anak-anak mereka kecuali Spider yang tertangkap dan dibawa oleh Miles dan pasukannya.
Setelah ditangkap, Spider dikurung dan dipaksa untuk mengatakan di mana Jake dan keluarganya berada. Spider pun memilih untuk bungkam dan berusaha menahan kesakitan. Miles yang tidak tega melihat hal itu akhirnya meminta sedikit keringanan pada Jenderal Armor dan ia berjanji akan membujuk Spider dengan pendekatan dari hati ke hati. Kolonel Miles kemudian menjelaskan kepada Spider kalau mereka sebenarnya memiliki hubungan darah. Walaupun tubuhnya telah mati, namun DNA dan ingatannya masih merasakan hubungan di antara mereka. Sejak saat itu, Miles berusaha mendekatkan diri dengan Spider dan ia juga mulai mempelajari kehidupan bangsa Na'vi agar ia bisa menjadi Na'vi seutuhnya seperti Jake. Lambat laun hubungan mereka berdua pun semakin membaik dan Spider mulai sedikit terbuka kepada Miles. Di sisi lain, Jake menyadari bahwa keselamatan ia dan keluarganya sedang terancam. Mereka pun tak memiliki pilihan lain kecuali meninggalkan tanah kelahiran mereka untuk menghindari serangan dari RDA. Setelah menyerahkan tahta kepemimpinan kepada Na'vi yang lain, Jake dan keluarganya langsung bergegas meninggalkan klan Omaticaya menuju ke tempat yang sangat jauh. Setelah perjalanan yang sangat panjang, Jake dan keluarganya tiba di klan Na'vi Laut yang bernama Metkayina, yang terletak di pesisir timur Pandora. Jake kemudian meminta perlindungan pada pemimpin klan Metkayina yang bernama Tonowari untuk melindungi keluarganya dari bangsa manusia. Ronal, istri Tonowari, awalnya menolak kedatangan mereka karena keluarga Jake disebut memiliki darah iblis, warisan dari genetik manusia. Terlebih, kedatangan mereka juga hanya akan membawa petaka bagi penduduk klan Metkayina. Mendengar hal itu, Neytiri pun berusaha membela keluarganya dengan mengatakan bahwa mereka semua sudah menjadi bangsa Na'vi yang seutuhnya. Lagi pula, suaminya juga merupakan Toruk Makto, seseorang yang sangat dihormati dan disegani oleh bangsa Na'vi. Berkat penjelasan itulah, Tonowari pun bersedia untuk menerima Jake dan keluarganya bergabung dengan klan Metkayina. Sejak saat itulah Jake dan keluarganya mulai mempelajari cara hidup orang-orang yang ada di sana. Senang hati mengajari anak-anak Jake, mulai dari cara menahan nafas di bawah laut dan cara berinteraksi dengan binatang-binatang yang ada di sana. Terlihat Kiri sudah mulai merasa nyaman berada di bawah laut. Ia bahkan seperti memiliki ikatan spiritual dengan laut dan seisinya. Kegiatan yang sama juga dilakukan oleh Jake. Ia mendapatkan pelatihan khusus dari Tonowari tentang bagaimana cara mengendalikan seekor ikan laut. Setelah selesai berlatih, Loak bertengkar dengan saudara laki-laki Sirea. Loak kesal karena Aunung terus-menerus mengejek keluarganya. Akibat hal itu, Jake marah pada Loak dan menyuruhnya untuk meminta maaf pada Aunung. Bagaimanapun juga, Aunung adalah putra Tonowari, orang yang telah membantu mereka. Ketika Loak meminta maaf kepadanya, Aunung dan teman-temannya malah mengajak Loak untuk berburu ikan di luar karang, tepatnya ke Pulau Batu Tiga Bersaudara. Saat Loak disuruh untuk menangkap seekor ikan, ia malah ditinggalkan oleh Aunung dan teman-temannya. Darah ikan hasil tangkapan Loak akhirnya memancing kedatangan seekor predator
yang siap memangsa Loak. Dengan sekuat tenaga, Loak bersembunyi dan berusaha menyelamatkan diri dari predator tersebut. Namun bagaimanapun juga, ia tetaplah navi biasa yang tidak bisa menahan nafas terlalu lama di bawah laut. Sehingga saat ia berusaha naik ke permukaan, predator itu pun kembali. Namun Loak berhasil diselamatkan oleh seekor predator yang jauh lebih besar. Beberapa saat kemudian, Loak sadar di atas tubuh predator yang telah menyelamatkannya. Loak mencoba berkomunikasi dengan hewan itu dan mereka pun akhirnya berteman. Ia juga membantu hewan itu untuk melepaskan serpihan senjata yang saat itu tertancap di salah satu siripnya. Sementara itu di pemukiman, Jack terkejut saat mengetahui kalau Aunung telah meninggalkan Loak di Pulau Batu Tiga Bersaudara. Untungnya Loak masih berhasil diselamatkan dan kembali ke pemukiman. Saat itu Loak malah membela Aunung dengan mengatakan bahwa ia keluar dari karang atas permintaannya sendiri. Perbuatan Loak membuat Aunung malu sekaligus terharu, sehingga mereka pun mulai berteman dengan baik. Keesokan harinya Loak menceritakan apa yang ia alami pada Sirea dan Aunung. Sirea pun menjawab bahwa hewan yang telah menyelamatkan Loak adalah spesies tulkun yang bernama payakan. Tulkun adalah spesies hewan laut yang dianggap sebagai keluarga spiritual oleh klan Medcaina. Namun hal itu tidak berlaku bagi payakan. Payakan justru dianggap sebagai tulkun pembunuh dan ia diasingkan oleh rombongan tulkun yang lain. Oleh sebab itulah ia selalu menyendiri dan tidak bergabung dengan rombongannya. Mendengar hal itu, Loak sama sekali tidak percaya. Ia yakin payakan bukanlah pembunuh seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Medcaina. Ia pun tetap pergi mengunjungi payakan dan bermain bersamanya. Di waktu yang sama, anak-anak Jack diajak untuk melihat teluk leluhur klan Medcaina. Saat Kiri mencoba terhubung dengan salah satu pohon kehidupan, ia tiba-tiba bertemu dengan ibunya. Namun tubuhnya mengalami kejang-kejang dan ia akhirnya tidak sadarkan diri. Kiri kemudian dibawa kembali dan Jack langsung memanggil Norm untuk memeriksakan keadaan putrinya. Sayangnya Norm tidak mampu menyelamatkan Kiri, hingga Ronald harus turun tangan. Berkat bantuan spiritual, Kiri pun berhasil diselamatkan dan kembali sadar. Tak disangka kedatangan Norm ke pulau itu berhasil dilacak oleh Kolonel Miles. Ia dan pasukannya pun memilih untuk bekerja sama dengan para pemburu tulkun yang kebetulan beroperasi di sekitar pulau tersebut. Sehari sebelum pemburuan dimulai, para rombongan tulkun terlihat pulang menemui klan Medcaina. Mereka pun melepas rindu setelah sekian lama tidak berjumpa. Di waktu yang sama, Miles dan pasukannya terlihat menyerang salah satu wilayah yang berada di sekitar perairan. Mereka di sana untuk mencari Jack, namun pemimpin klan di sana tidak tahu siapa yang ia maksud. Karena kesal, Miles pun menyuruh pasukannya untuk membakar rumah warga yang ada di sana. Kabar penyerangan itu pun akhirnya sampai di telinga Tonowari. Ia kemudian menyampaikan berita itu pada Jack dan Neytiri agar mereka mulai menyiapkan diri untuk menghadapi manusia. Di sisi lain, Loak berusaha membuktikan pada teman-temannya bahwa payakan adalah tulkun yang baik. Ia pun nekat masuk ke tubuh payakan untuk mengoneksikan dirinya. Dari penyatuan itu, Loak akhirnya mengetahui cerita yang sebenarnya terjadi. Dahulu kelompok tulkun diserang oleh manusia, hingga payakan adalah satu-satunya tulkun yang berhasil selamat. Sayangnya hal itu malah membuat ia dituduh oleh kelompoknya sebagai pembunuh dan diasingkan sampai saat ini. Keesokan harinya para pemburu mulai melancarkan
melancarkan aksi mereka. Mereka pun berhasil menangkap seekor tulkun dan memanen enzim di dalam otaknya untuk dijadikan sebagai obat anti penuaan yang disebut Amrita. Lalu mayat ikan tulkun sengaja dilepaskan oleh Kolonel Miles untuk memancing perhatian para navi laut dan menarik Jake keluar dari persembunyian. Kematian induk tulkun tentu saja menjadi pukulan berat bagi orang-orang Medcaina. Ronald bahkan sampai menangis dan menyalahkan Jake atas kejadian ini. Orang-orang Medcaina juga tidak bisa tinggal diam. Mereka berencana akan balas dendam dan menyerang manusia. Jake yang mendengarnya langsung menentang keputusan itu. Ia tahu betul semua ini adalah bagian dari rencana manusia yang ingin peperangan terjadi. Ia pun menyarankan agar semua ikan tulkun pergi menjauh untuk sementara waktu. Setelah mendengar usulan dari ayahnya, Loak bergegas pergi memperingati Payakan karena ia pasti tidak tahu informasi itu. Loak kemudian diikuti oleh saudara-saudaranya serta Sirea dan juga Aunung. Sesampai di Pulau Batu Tiga bersaudara, mereka melihat Payakan sudah terkena jebakan dari para pemburu tulkun. Dengan cepat mereka semua pun bekerja sama untuk melepaskan jebakan tersebut. Saat itulah Neteyam langsung menghubungi ayahnya agar ia datang membantu mereka. Mendengar kabar itu, Tonowari dan pasukannya juga bersiap pergi karena di sana juga ada anak-anak mereka. Setelah berhasil melepaskan jebakan di tubuh Payakan, semua anak-anak segera kabur dan berpencar. Sayangnya, Kolonel Miles dan pasukannya sudah lebih dulu datang dan berhasil menangkap Loak, Sirea, dan Tuk. Mereka semua pun dibawa ke atas kapal dan dijadikan sebagai sandera oleh Kolonel Miles. Mengetahui anak-anak mereka dalam bahaya, Jake akhirnya memberanikan diri untuk menghadapi Kolonel Miles. Begitu Jake mendekati kapal, Payakan tiba-tiba muncul dan menyerang kapal para pemburu. Penyerangan itu pun langsung dilanjutkan oleh klan Medcaina yang berjuang melawan bangsa manusia atau yang mereka sebut bangsa langit. Pertarungan antara kedua bangsa itu pun tidak terhindarkan lagi. Banyak dari mereka yang akhirnya tewas akibat penyerangan yang terus-menerus. Dari dalam kapal, Spider juga membantu bangsa Na'vi dengan mengacaukan kendali di dalam kapal. Tak lama kemudian, Neteyam datang dan langsung menyelamatkan Loak, Tuk, dan Sirea. Setelah berhasil bebas, Sirea diminta membawa Tuk pergi dari sana, sementara Loak malah mengajak Neteyam untuk masuk ke dalam kapal demi bisa membebaskan Spider. Setelah berhasil menemukan Spider, mereka pun ketahuan dan ditembak oleh Miles. Naasnya, Neteyam terkena salah satu tembakan hingga ia pun akhirnya tewas. Lagi dan lagi, Loak merasa semua ini adalah kesalahannya karena ia adalah orang yang telah mengajak Neteyam untuk kembali ke dalam kapal. Di tengah kesedihan itu, Miles semakin memprovokasi Jake untuk berduel melawannya. Ia mengatakan bahwa saat ini Kiri dan Tuk telah berhasil mereka tangkap. Mendengar hal itu, Jake dan Neytiri berusaha saling menguatkan karena mereka tidak ingin kehilangan anaknya lagi. Dengan kerjasama yang baik, Jake dan Neytiri berhasil membantai beberapa pasukan Miles. Miles kemudian keluar dengan membawa Kiri sebagai tawanan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Neytiri terhadap Spider. Karena masih memiliki jiwa seorang bapak, Miles pun terpaksa melepaskan Kiri untuk menyelamatkan Spider. Setelah itu, duel antara Jake dan Miles kembali dilanjutkan. Karena terlalu sibuk saling menyerang, keduanya bahkan tidak sadar kalau mereka telah terjebak di dalam kapal yang tenggelam.
Begitu pula dengan Neytiri dan Tuk yang juga terjebak di sisi kapal yang lain. Setelah duel yang cukup panjang, Miles akhirnya berhasil dikalahkan oleh Jake. Namun Jake baru menyadari bahwa ia sudah terjebak di sana dan kini ia mulai kehabisan nafas. Menyadari keluarga mereka sedang terjebak, Kiri, Loak, dan Spider akhirnya berpencar untuk menyelamatkan ayah, ibu, dan adik mereka. Berkat bantuan hewan-hewan laut yang terkoneksi dengan Kiri, mereka pun bisa menemukan keluarga mereka dan membawa semuanya kembali ke permukaan. Papá. No, yo soy Loa. Di sisi lain, Spider ternyata diam-diam malah menyelamatkan Miles. Bagaimanapun juga, sebagai seorang anak, Spider tidak tega jika harus membiarkan ayahnya mati tenggelam. Namun ketika diajak pergi oleh Miles, Spider pun menolak dan lebih memilih untuk ikut bersama keluarga Jake. Setelah pertarungan yang sangat panjang, keluarga Jake akhirnya mengikhlaskan kepergian Neteyam dan memakamkannya di wilayah Medcaina. People say that all energy is only borrowed. Holds all her children in her heart. Kini keluarga Jake disambut oleh Tonowari dan diresmikan menjadi bagian dari klan Medcaina. Dan film pun akhirnya selesai. Dari film ini kita lagi-lagi diperlihatkan bukti kekejaman manusia terhadap alam semesta.